Semuanya, para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu secara daring pada mata kuliah Ekonometrika Lanjutan. Saya berharap bahwa Anda semua tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ini meskipun pertemuan kita secara daring. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah melihat model regresi dengan variabel terikat bersifat kualitatif atau dikotomis, yaitu model regresi logit. Nah, sebagai lanjutan dari pembahasan kita minggu sebelumnya, pada hari ini kita akan melihat masih variabel atau masih model regresi yang bersifat kualitatif atau bersifat dikotomis, yaitu model regresi yang probitnya. Nah, apa perbedaan model regresi logit dan model probit yang akan kita diskusikan pada hari ini? Silakan Anda simak penjelasan materi kita atau materi perkuliahan kita pada hari ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, mari kita memulai pembelajaran kita tentang model regresi probit. Pada minggu yang lalu dan minggu ini, fokus pembelajaran kita pada mata kuliah ini adalah melihat sebuah model regresi di mana variabel terikatnya bersifat kualitatif atau yang bersifat dikotomis. Nah, pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa sebuah model regresi di mana variabel terikatnya bersifat dikotomis, kita dapat mengestimasi model tersebut menggunakan pertama, boleh menggunakan model probability linear atau kita singkat dengan LPM, boleh menggunakan model logit, dan boleh menggunakan model probit. Nah, hanya saja bahwa model LPM yang kita pelajari sebelumnya memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu bahwa salah satu kelemahan yang kita temui yaitu nilai dari probabilitas yang hasil estimasinya tidak ada yang memastikan bahwa terletak di antara 0 dan 1. Nah, sehingga kemudian model LPM itu dapat disempurnakan atau dapat digantikan oleh model logit dan model probit. Nah, kalau minggu lalu kita fokus pada model logitnya, maka pada minggu ini kita lihat model yang probitnya, di mana kedua model ini didasari pada cumulative distribution function atau CDF. Kita lihat dulu definisi dari model probit ini. Model probit ini tentu tidak jauh berbeda ya dengan model logit yang kita pelajari minggu yang lalu, yaitu sebuah model regresi di mana variabel terikatnya sifatnya dikotomis atau kualitatif. Ya, misalnya jenis kelamin. Ya, kalau selama ini kita kenal bahwa variabel kualitatif menjadi variabel bebas, ya, itu sudah umum. Lalu bagaimana kalau variabel terikatnya adalah variabel kualitatif? Ya, hal yang kita bicarakan minggu yang lalu bagaimana atau faktor apa yang memutuskan atau yang mempengaruhi keputusan kepemilikan rumah, memiliki atau tidak memiliki, sekolah, tidak sekolah, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebuah variabel di mana pilihannya hanya ada dua atau dikotomis, ya, apabila kita gunakan sebagai variabel terikat, ya, maka kita boleh mengestimasi model tersebut menggunakan model probit ini. Nah, kalau pada model logit sebelumnya, ya, di mana model itu didasarkan pada fungsi probabilitas yang logistik. Sedangkan pada model probit ini kita dasari pada fungsi probabilitas distribusi normal. Nah, sehingga
ada beberapa perbedaan yang menggambarkan antara fungsi atau model regresi probit dengan model regresi logit yang kita pelajari minggu yang lalu. Apa saja perbedaannya? Mari kita coba lihat. Yang pertama, nilai dari probabilitas yang akan kita dapatkan dari hasil estimasi. Di mana letak perbedaannya? Kalau pada model probit, nilai probabilitas hasil estimasi yang kita dapatkan, nilainya akan mendekati nilai 0 atau mendekati nilai 1. Ya, dimana karena model probit dan logit ini ya, kemarin kita sudah ketahui bahwa kedua model ini didasarkan pada yaitu cumulative distribution function atau CDF, sehingga nilainya dipastikan bahwa antara 0 dan 1. Nah, jadi berbicara tentang nilai probabilitas ini ya, kalau misalnya nilai logit kemarin yang kita dapatkan ya, kisarannya ya memang dia di antara 0 dan 1, tetapi mendapatkan nilai 1 dan 0 ini jarang ditemukan dengan menggunakan model logit. Tetapi kalau model probit ini ya, hasil dari nilai probabilitas hasil estimasinya, nilai probabilitasnya bisa mendekati nilai 1 dan bisa mendekati nilai 0. Nah, inilah salah satu perbedaannya. Perbedaan yang kedua antara model logit dan probit ini yaitu kita lihat dari tingkat penurunan kurva CDF-nya. Ya, jadi kemarin kita sudah gambarkan kurva CDF ya. Apabila modelnya itu atau kurva CDF-nya itu menurun cepat ya, maka itu adalah gambaran model probit. Atau dengan kata lain bahwa model probit ini memiliki kurva CDF dengan penurunan yang lebih cepat. Nah, kalau kita lihat kurva CDF-nya kemudian kurang lebih seperti ini ya, bahwa kedua model ini ya, nilai probabilitas yang akan kita dapatkan dari hasil estimasinya itu berkisar antara 0 dan 1 ya. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara probit dan logitnya kemudian ya, kalau logit ini kita beri garis warna merah ya, modelnya bentuknya sama ya, hampir mirip ya, tetapi sesungguhnya kalau kita detail lagi ya, bahwa model logit ini ya mendapatkan nilai 0 atau nilai ekstrim 0 dan nilai 1 itu ini jarang sekali. Tetapi kalau nilai probit lebih besar kemungkinannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat model logit ya, ini kan lebih halus ya. Apabila kita lihat grafik CDF dari probit, agak lebih lebih ekstrim bentuknya. Nah, jadi inilah bentuk atau perbedaan antara model logit dan model probit. Walaupun sebenarnya juga secara matematikanya atau matematisnya ya, modeling penurunan rumusnya juga memang berbeda antara model logit dan model probit. Lalu bagaimanakah model probit itu ya? Kalau minggu lalu sudah kita lihat model logit sampai pada mengestimasi model dan bahkan interpretasinya. Maka pada hari ini model probitnya seperti apa? Nah, agar kita lebih memahami tentang mekanisme model probit, kita ambil contoh pendekatannya ya, menggunakan studi kasus. Misalkan kita mau menganalisis faktor yang menentukan kepemilikan rumah misalnya. Jadi kalau kita lihat pada model logit sebelumnya, faktor yang mempengaruhi sebuah rumah tangga atau seseorang memiliki atau tidak memiliki rumah itu ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi pada model probit ini juga kita gunakan pendekatan yang sama, yaitu kita ingin menganalisis faktor yang menentukan seseorang atau sebuah rumah tangga memiliki tidak memiliki rumah, yaitu tingkat pendapatannya. Nah, sehingga dengan demikian maka
fungsi probabilitas normal kumulatifnya ya untuk model probit ini dapat kita tuliskan begini. Karena hanya ada satu variabel bebas ya, maka probabilitas seorang responden atau sebuah rumah tangga memiliki rumah, kita beri simbol 1 ya. Berarti 0 kalau tidak memiliki rumah. Nah, probabilitas seorang yang memiliki rumah yang ditentukan oleh tingkat pendapatan adalah merupakan fungsi dari Z. Ini dibaca dengan P atau fungsi dari Z. Nah, di mana Z itu adalah yaitu penjumlahan antara konstanta dan ini koefisien dan variabelnya. Ya, jadi ini adalah fungsi probabilitas normal kumulatifnya. Nah, di mana nilai ini adalah merupakan hasil pengintegralan ya. Yaitu kalau kita identifikasi variabelnya bahwa Y itu adalah probabilitas memiliki rumah ya, memiliki tidak memiliki rumah, 1 kalau memiliki, 0 kalau tidak memiliki rumah. Kemudian X adalah pendapatan, lalu P ini adalah merupakan fungsi model probit. Nah, perlu kita ketahui bahwa nilai Z itu terletak antara min tak terhingga sampai dengan tak terhingga, dan nilai PI ini antara 0 dan 1. Ya, prinsipnya sama dengan yang kita pelajari sebelumnya bahwa nilai probabilitas itu terletak antara 0 dan 1. Saudara, karena fungsi probit yang kita tuliskan pada persamaan pertama tadi menunjukkan sebuah fungsi probit yang didasarkan pada distribusi normal Z, maka model probit itu dapat kita tuliskan menjadi seperti ini. Yaitu PI sama dengan fungsi P terhadap Z adalah ya seper dari akar dari 2Pi kalikan dengan integral nilai epsilon dipangkatkan dengan min setengah Z pangkat 2 terhadap DZ. Nah, jadi bahwa nilai dari PZ yang kita tuliskan di awal adalah merupakan nilai integral. Ya, jadi nilai integral kita sudah lihat atau sudah kita pelajari di matematika ekonomi merupakan kebalikan dari turunan. Turunan adalah kebalikan dari integral. Oke, jadi karena nilai probit ini adalah merupakan nilai integral, ya, maka tentu kita harus kembalikan ke fungsi asalnya atau kita turunkan kembali. Nah, Z yang kita letakkan di sini ya, atau ini adalah merupakan aturan integral ya dengan nilai antara min tak hingga sampai dengan ZI. Di mana ZI ini adalah karena hanya satu variabel bebas adalah B0 tambah B1 XI atau X1. Dan kita mengganti nilai ZI ini, maka fungsinya menjadi seperti ini. Ya. Jadi kita ganti ZI-nya dengan B0 tambah B1 XI. Oke, jadi inilah merupakan model probit yang kita kita definisikan dengan menggunakan distribusi normal Z. Oke, nah karena inilah merupakan nilai integral, ya integral tertentu, ya maka kita bisa mencari nilai turunannya, ya mencari nilai turunannya, ya persamaan 3 itu kita turunkan terhadap Z sehingga kita akan menghasilkan Pi pangkat min 1. Ini menunjukkan nilai turunan dari ini. Ya. Nah, jadi kalau ini tadi adalah merupakan PI, YI sama dengan 1 XI ya. Kita turunkan ini
maka tentu adalah ini bentuknya. Karena di sini ada pi pangkat min 1 ada pi, tentu nilainya adalah 1. Sehingga tinggal B0 tambah B1 XI. Oleh karena itu, maka kita bisa sederhanakan persamaan 4 menjadi ini. Ya, ini adalah merupakan hasil turunan dari nilai integral ini. Nah, oleh karena itu, ya, maka model probit yang setelah kita turunkan menjadi adalah B0 atau Z sama dengan B0 tambah B1 XI. Ini bentuk model yang setelah kita sederhanakan. Nah, model 5 atau persamaan 5 ini menggambarkan model probit dengan variabel bebas hanya satu jenis, yaitu X1, katakan begitu. Bagaimana kalau misalnya variabel bebasnya ada 2, 3, dan seterusnya? Maka sama seperti pada model logit yang kita pelajari minggu yang lalu, ya, kita tinggal menambahkan pada fungsi Z ini, yaitu B2 tambah X2 dan seterusnya. Jadi begitulah cara penulisan model probit. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengestimasinya. Atau dengan metode apa kita mengestimasi model probit tersebut. Nah, kalau kita amati model probit tadi, ya, adalah merupakan model yang atau sebuah fungsi yang non-linear, ya, maka model probit ini tidak bisa diestimasi dengan menggunakan metode ordinary least square, ya, melainkan model probit ini kita bisa mengestimasinya dengan menggunakan metode maximum likelihood, sama seperti pada model logit yang kita pelajari minggu lalu. Nah, hasil estimasinya tentu kita akan mendapatkan nilai konstanta dan koefisien. Ya, jadi kalau pada model regresi biasa dengan metode OLS, kita langsung menginterpretasikan nilai koefisiennya. Yaitu kalau misalnya koefisiennya sekian, maka akan menambah atau mengurangi nilai variabel terikatnya bergantung kepada tanda dari koefisien itu. Kalau dia positif, maka kita mengatakan menambah nilai variabel terikat. Kalau negatif, berarti kita mengatakan mengurangi atau menurunkan. Nah, pada model probit ini, nilai koefisiennya kita tidak bisa langsung menginterpretasikannya. Karena apa? Karena nilai probabilitasnya itu didasarkan pada distribusi normal. Ya. Jadi kita sudah pernah belajar, ya, di dalam distribusi normal, ya, atau pada statistika induktif, ya, kita melihat bahwa nilai sebuah koefisien atau nilai variabel, ya, pertama distandarisasi dulu terlebih dahulu menggunakan nilai Z. Nah, jadi karena nilai probabilitasnya adalah merupakan hasil penstandaran, maka nilainya itu kita tidak bisa langsung menginterpretasikannya. Itu karena model probit ini didasarkan pada nilai probabilitas normal. Yang bisa kita lakukan adalah hanya membaca dari tanda koefisiennya itu. Ya. Jadi kalau misalnya positif, berarti kita mengatakan bahwa perubahan variabel X, ya, menambah atau meningkatkan probabilitas apa begitu, misalnya kepemilikan rumah, ya. Berarti kalau dia negatif mengurangi probabilitas. Tetapi nilai koefisien kita tidak bisa mengatakan mengurangi sekian persen atau menambah sekian persen, tidak bisa, ya. Tetapi kita hanya membaca tanda koefisiennya saja. Nah, lalu bagaimana cara menginterpretasikan hasil estimasi kita dengan menggunakan model logit ini? Ya, caranya adalah kita harus menghitung marginal efeknya dulu, yaitu menghitung perubahan nilai probabilitas. Itu yang akan kita bisa interpretasikan dari nilai koefisien model logit, model probit ini. Ya.
Nah, itu kita menghitung marginal efeknya. Nah, bagaimana cara menghitung marginal efek itu? Ya, langkahnya pertama, kita harus hitung dulu nilai prediksi probabilitas pada nilai variabel bebas tertentu. Katakan kalau 5 variabel bebasnya, kita ambil salah satu variabel bebas menjadi variabel acuan kita. Katakan variabel X1. Ya, maka kita ubah nilai variabel X1 ini sedemikian rupa, variabel yang lain kita anggap tetap. Begitu. Nah, jadi hasil prediksi kita, ya, hasil perhitungan nilai probabilitas yang kita dapatkan dari menggunakan nilai suatu variabel tertentu, variabel bebas tertentu, maka nilai itu kita dapatkan nilai awal. Nah, kemudian nilai variabel tadi yang kita jadikan sebagai acuan, kita tambahkan atau kita kurangi. Ya. Tetapi variabel yang lain tetap begitu. Nah, sehingga ketika kita menambah variabel acuan tadi atau menguranginya, kita hitung kembali nilai prediksi probabilitasnya. Ya, sehingga kita akan mendapatkan nilai prediksi yang kita sebut sebagai nilai probabilitas baru. Jadi sudah dapat dua nilai probabilitas yang kita prediksi, ya, yaitu yang pertama nilai awal dan nilai baru. Ya, nilai awal ini adalah ketika nilai tertentu kita tetapkan untuk sebuah variabel bebas, ya, akan dapat nilai prediksi probabilitas awal. Sedangkan nilai prediksi probabilitas baru ini kita dapatkan dengan menambah atau mengurangi, ya, sehingga menunjukkan perubahan pada variabel bebasnya. Oke. Setelah kita dapatkan nilai dua buah nilai ini, maka kita selisihkan, yaitu nilai baru selisihkan dengan nilai awal. Nah, selisih inilah yang menunjukkan besaran perubahan, ya, pada variabel terikatnya sebagai akibat perubahan pada variabel bebasnya. Begitu. Nanti dengan contoh kita akan coba lihat seperti apa. Oke, jadi begitulah cara menghitung nilai marginal effect dari model Probit. Agar Anda lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh kasus, ya, cara mengestimasi, kemudian menguji dan menginterpretasikan dari model Probit ini. Nah, contohnya begini, misalnya kita ingin mau mengetahui faktor yang mempengaruhi kepemilikan rumah, kita beri variabel YI yang ditentukan oleh pendapatan, variabel X1, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, dan umur kepala keluarga. Atau dengan bahasa lain bahwa, ya, variabel-variabel yang kita gunakan pada contoh kasus Probit ini sama dengan variabel pada model Probit, ya, pada model Logit sebelumnya. Nah, kemudian kita gunakan sampelnya 1000 kepala keluarga, ya, yaitu Excelnya nanti saya akan share kepada Anda. Oke, nah dengan demikian maka kita bisa memodelkan, karena ada di 5 variabel, ya, ada 5 variabel bebas, maka kita bisa memodelkan ini. Ya, di mana nilai Z ini adalah merupakan nilai probabilitas kepemilikan rumah. Untuk memudahkan kita mendapatkan hasil estimasi datanya, maka kita akan menggunakan aplikasi eViews sebagai alat bantu untuk menghitung atau mengestimasi modelnya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama, bentuk dulu variabelnya. Ya, bentuk dulu lembaran kerjanya. Kemudian karena kita menggunakan data cross section, maka kita pilih menu unstructured atau undated. Nah, dari penjelasan sebelumnya bahwa diberitahu jumlah variabel atau jumlah respondennya sebanyak 1000, maka
observasinya 1000. Setelah itu kita klik OK, lalu kemudian bentuk variabelnya ya. Jadi caranya adalah klik menu object, new object, kemudian klik bagian series, lalu di bagian name of object ketik nama variabelnya, misalnya Y. Setelah itu OK. Kemudian untuk menambah variabel yang lain, kita boleh mengopi atau mengikuti langkah tadi, atau lebih cepatnya kopikan variabel yang sudah kita bentuk tadi. Ya, klik kanan, copy, lalu kemudian paste. Nah, kita beri identitasnya apa, misalnya X1. Oke, kemudian OK. Kita butuh variabelnya ada 5 variabel X-nya ya. Lalu kita klik kanan lagi, kita pastekan ini untuk X2. Kemudian klik kanan, paste X3, klik kanan, paste X4. Kemudian terakhir X5. Oke. Setelah terkumpul semua variabel ini ya, maka sekarang kita mau mengisinya. Kalau kita buka satu-satu variabelnya kan masih kosong. Ya, kita boleh mengisi secara manual atau dengan cara mengimpor dari Excel juga boleh. Oke, jadi supaya kita bisa impor data yang dari Excel, pertama bold dulu variabelnya, urutkan ya. Bold dulu satu-satu. Setelah itu kemudian klik kanan, lalu open, pilih menu open, kemudian arahkan ke kanan, klik as group. Jadi kita buka secara grup semua variabel yang kita pilih. Oke, nah inilah isian variabel yang akan kita harus isi ya, variabel Y, variabel X1 sampai X5. Oke, jadi caranya adalah kita buka atau kita klik edit dulu sebelum kita memasukkan datanya dari Excel. Klik edit, lalu kemudian buka Excel yang kita kopikan datanya ke sini. Kita buka Excelnya. Oke, katakan data Excelnya adalah ini ya. Jadi ada Y, X1, X2, X3, X4, X5 ya. Misalnya responden pertama ini gajinya atau pendapatannya menikah karena 1 ya, 0 tidak menikah atau belum menikah. Kemudian anggota keluarganya adalah 5. Kemudian lama dia berpendidikan 12 tahun. Kemudian usianya 41. Oke, kita blok semua variabel ini karena sudah berurut ya. Kita blok dulu semua sampai ke responden yang nomor urut 1000. Nah, setelah kita bold baru kemudian kita klik kanan lalu copy. Oke. Setelah itu kita kembali ke halaman kerja kita di eViews. Nah, kemudian kita perhatikan ya, apakah sudah berurut dari X1 sampai X5 sesuai dengan Excel tadi. Kalau sudah, maka di bagian pertamanya klik kanan ya, jangan salah peletakan kursornya, klik kanan lalu kemudian paste. Nah, jadi datanya sudah terisi semua nih. Setelah itu klik lagi edit untuk menutupnya dan kemudian close. Akan muncul ini tampilan begini ya. Kalau kita mau menyimpan, klik rename dulu. Nah, misalnya grup data. Mau di delete juga nggak masalah ya, jadi kita delete saja. Oke, kalau kita cek sudah terisi datanya satu-satu. Oke, sudah. Variabel Y, variabel X1, X2 dan seterusnya. Oke, setelah terisi datanya maka sekarang kita melakukan estimasi. Bagaimana cara mengestimasinya ya? Kita klik object, kemudian new object. Oke, kemudian kita klik equation paling atas. Ya, kalau mau memberi namanya boleh, misalnya model 1 ya. Klik equation, kemudian beri nama model 1, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan mengetik variabel yang kita gunakan. Mulai dulu dari variabel terikatnya Y, lalu spasi, C itu konstanta,
spasi X1, spasi X2, spasi X3, spasi X4, spasi X5. Setelah terentry semua entry variabelnya semua, kemudian kita pilih metode estimasinya. Nah, di sini kita klik di menu method ya. Jadi di sini ada banyak metode estimasi yang tersedia di eViews ini. Nah, karena kita menggunakan model Probit, maka kita pilih binary ya, atau jawaban dependennya ada dua ya, binary atau disebut juga dengan dikotomis ya. Nah, kita klik binary, maka tampilannya begini ya. Setelah itu kita klik Probit ya. Kalau sebelumnya kita klik logit, sekarang Probit. Oke, setelah terklik Probitnya, maka klik OK. Maka inilah hasil estimasi yang kita dapatkan. Ya, jadi inilah hasil estimasi datanya ya dengan menggunakan alat bantu eViews. Dari hasil estimasi ini kemudian kita akan lakukan pengujian-pengujian ya dengan menggunakan beberapa data dari hasil estimasi ini. Ya, yang pertama LR statistiknya, kemudian McFadden R-square-nya, lalu nilai Z statistiknya. Ya. Oke, mari kita coba lakukan pengujian. Yang pertama kita lakukan uji likelihood ratio atau uji LR. Uji LR ini untuk menguji goodness of fit dari model yang kita estimasi. Ya, yaitu biasanya kalau di model OLS kita sebut dengan uji F. Oke, apa hipotesisnya? Ya, bahwa H0-nya variabel bebas secara simultan tidak signifikan. H1-nya variabel bebas secara simultan signifikan. Nah, setelah itu ya, kita dapatkan tadi nilai likelihood ratio-nya adalah 297,11. Nilai ini kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel pada degree of freedom K kurang 1. K ini banyaknya variabel. Ada tadi 6 karena variabel bebas 5 terikat 1. Kita kurang 1 sama dengan 5. Inilah degree of freedom-nya. Kita lihat di tabel chi-square ya, pada alpha 5%. Nilai tabel chi-square-nya adalah, silakan nanti Anda coba lihat sendiri ya, 11,07. Oke, maka apa keputusannya? Karena nilai statistik dari likelihood ratio itu lebih besar dari nilai chi-square, 297,11 lebih besar dari 11,07, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Nah, apa artinya? Bahwa keputusan kita ya, bahwa dengan menggunakan uji likelihood ratio ini secara simultan semua variabel bebasnya ya signifikan terhadap variabel terikat. Itu yang pertama. Yang kedua, uji McFadden ya, yaitu R-square McFadden. Melihat berapa besar proporsi variasi variabel bebas menentukan variasi variabel terikat. Nah, dari hasil estimasi kita dapatkan bahwa ya, koefisien McFadden-nya adalah 0,2283. Artinya apa? Bahwa 22,83% variabel bebasnya yang kita gunakan dalam model mampu menggambarkan variasi nilai variabel terikatnya. Nah, berarti kurang lebih 77 ya, 2% lainnya itu ditentukan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model. Oke, itu uji R-square McFadden. Saudara, uji yang ketiga yang akan kita lakukan pada hasil estimasi model Probit ini yaitu melakukan pengujian secara parsial. Kalau pada model regresi biasa kita menggunakan uji T. Pada uji atau pada model Probit ini kita gunakan uji Z.
Karena distribusi atau model probit ini kan tadi hasil pembahasan kita sebelumnya didasarkan pada distribusi probabilitas normal. Oke, nah sebelum kita melakukan pengujian secara parsial, pertama rumuskan hipotesanya, yaitu H0-nya variabel bebas secara parsial tidak signifikan. Kemudian H1-nya variabel bebas secara parsial signifikan. Nah, setelah itu karena kita akan menggunakan nilai Z, statistik Z, maka tentu kita harus mencari nilai Z tabelnya sebagai pembandingnya. Misalkan kita gunakan alfa 5%, ya, maka berapakah nilai Z tabelnya? Cara mendapatkannya, pertama bentuk kurva normalnya seperti ini, lalu bagi 2, tentu sebelah kiri ini besarannya adalah 0,5 dan sebelah kanan 0,5. Karena apa? Prinsip dari nilai kurva normal bahwa luas di bawah kurva ini luasnya adalah 1. Jadi kalau di sini 0, kita bagi 2, tentu ini setengah atau 0,5, sebelah kanannya juga 0,5. Nah, karena tadi kita sudah menentukan alfanya 5%, ya, lalu dalam pengujian yang kita lakukan ini menggunakan uji 2 arah. Karena apa? Karena rumusan hipotesanya, ya, di sini dia menggunakan tanda sama atau tidak sama, ya. Oke, jadi karena rumusannya adalah signifikan tidak signifikan, artinya bahwa B1-nya, B2-nya atau kita simbolkan dengan BI-nya, ya, adalah sama dengan 0, maka tentu itulah merupakan uji 2 arah. Kalau uji 1 arah kan kita kenal di statistika apabila rumusan hipotesanya besar dari atau kecil dari. Oke, jadi karena kita gunakan uji 2 arah, maka alfa ini kita bagi 2, ya, 0,5 bagi 2 atau 0,025 untuk sebelah kiri dan 0,025 untuk sebelah kanan. Nah, artinya bahwa mulai dari yang saya berikan garis merah ini, atau disebut juga dengan titik ekstrimnya, ya, atau nilai kritisnya, ya, adalah luasnya 0,025. Lalu dari sini ke sini luasnya adalah 0,5. Maka berapakah luas dari titik 0 ke garis merah ini? Tentu 0,5 kurangi 0,025. Luasnya adalah 0,475. Maka berapakah nilai Z kritisnya? Yang ini kita bisa lihat di tabel Z-nya. Cari bilangan 0,475. Kalau tidak ada persis sama, maka cari yang mendekati. Nah, kebetulan di tabel Z ini kita bisa melihatnya, ya, mendapatkan bilangan 0,475. Ya, ada pada baris 19 dan kolom 0,06. Nah, berapakah nilai Z-nya kemudian? Yaitu adalah penjumlahan antara baris dan kolom. Karena barisnya 1,9, kolomnya 0,06, tambahkan menjadi 1,96. Oke, karena kita pakai 2 arah, sebelah kanannya positif 1,96, sebelah kirinya negatif 1,96. Karena kita sudah mendapatkan nilai Z kritisnya atau Z tabelnya, maka sekarang kita lakukan pengujian hipotesisnya atau uji parsialnya. Yaitu kita lihat nilai koefisien, ya, atau nilai Z statistik untuk masing-masing koefisien dan konstanta. Kita mulai konstanta dulu. Ya, dari hasil estimasinya nilai Z statistiknya adalah min 9,00. Nah, kalau kita perbandingkan dia dengan nilai Z tabelnya, ya, jadi nilai Z tabel itu, atau kita lihat dari kurva ini, ya,
min 9,00 ya, itu berada di daerah tolak H0. Ya, kalau ini adalah dari sini ke sebelah kiri adalah daerah tolak H0. Ya, maka dari titik ini ke sini adalah daerah terima H0. Ya, maka kemudian dari sini juga adalah daerah tolak H0 untuk sisi kanannya. Oke, jadi min 9 itu kurang lebih di sini karena ini min 1,96. Kalau min 9 kurang lebih sebelah kirinya ini ya. Itu artinya ada di daerah penolakan H0. Nah, karena penolakan H0 daerahnya, maka ya artinya bahwa konstanta ini ya nilainya signifikan. Yang kedua, koefisien B1, nilai Z statistiknya 5,21. Kalau kita bandingkan dengan nilai Z tabelnya adalah 1,96. Artinya bahwa 5,21 ini berada lebih besar dari 1,96. Kalau kita kembali ke tabel ini ya. Kalau inilah 1,96, maka 5, hasil estimasi kita tadi ya, yaitu 5,20 itu berada di sebelah kanannya, di sini sebelah kanannya, atau di daerah penolakan H0. Nah, oleh karena itu maka kita bisa simpulkan bahwa koefisien B1 signifikan. Dan seterusnya untuk koefisien B2 ya, besaran Z statistiknya 5,83 besar dari 1,96 berarti signifikan. Berbeda dengan B3 ya, nilai Z statistiknya atau Z statistiknya hanya 0,92 sedangkan Z tabelnya 1,96. Artinya Z statistik kecil dari Z tabel. Oleh karena itu kesimpulan kita menerima H0 artinya bahwa variabel B3 tidak signifikan. Kemudian variabel B4 ya, koefisien atau Z statistiknya adalah 4,64, lebih besar dari 1,96 Z tabelnya, artinya signifikan. Dan terakhir juga di variabel atau B5 signifikan juga karena Z tabelnya Z statistiknya lebih besar dari Z tabelnya. Ya, jadi apa kesimpulannya? Bahwa dari kelima variabel yang kita gunakan ya, hanya variabel X3 yang tidak signifikan ya, yaitu lamanya pendidikan si kepala keluarga. Oke, nah terakhir adalah tentu membaca hasil estimasi tersebut ya. Nah, karena tadi di awal saya sampaikan bahwa hasil estimasi ini kan menghasilkan nilai probabilitas ya yang berdistribusi normal, sehingga kita tidak memungkinkan langsung menginterpretasikan nilai koefisien regresinya ya. Oleh karena itu kita menggunakan marginal effect untuk menginterpretasikan nilai koefisien regresi kita. Oke, bagaimana caranya ya? Tadi langkahnya ada 3. Pertama kita hitung dulu nilai awalnya, kemudian nilai akhir, lalu bagian 3 nanti kita selisihkan. Oke, nah misalkan dalam menghitung marginal effect ini ya, kita tetapkan ya suatu rumah tangga pendapatannya naik. Artinya bahwa yang kita mau lihat di sini persentase atau probabilitas sebuah rumah tangga ya, peningkatan probabilitas memiliki rumah ini kalau pendapatannya naik begitu. Jadi misalnya pendapatannya naik dari 50 menjadi 100, sedangkan yang lainnya tetap, yaitu bahwa respondennya sudah menikah berarti X2-nya 1. Kemudian jumlah anggota keluarganya 3. Nah, berarti X3-nya 3. Tingkat pendidikannya 12 tahun berarti sampai SMA. Nah, berarti X4-nya 12. Lalu kemudian umur kepala keluarganya 50 ya.
Nah, jadi yang berubah ini adalah hanya variabel X1 pendapatannya. Jadi kita mau melihat besaran perubahan probabilitas kepemilikan rumah apabila pendapatan meningkat dari 50 menjadi 100. Oke, jadi kita hitung dulu pertama nilai awalnya ya. Kita kembali ke hasil estimasi kita tadi ya, yaitu bahwa min 2,806 ini kan konstantanya. Ini koefisien X1, koefisien X2, koefisien X3, koefisien X4 dan koefisien X5. Nah, jadi pertama nilai awalnya kita beri pendapatannya 50. Oke, dia sudah menikah. Kemudian anggota keluarganya 3. Kemudian lama pendidikannya 12 dan usia responden adalah 50. Sehingga nilai dari probabilitas atau prediksi probabilitas awalnya adalah 0,6527. Sedangkan nilai akhirnya ya yaitu menggantikan pendapatannya naik ya dari 50 menjadi 100. Ini saja perbedaannya. Oke, karena ini yang berubah pendapatannya ya, maka kita dapatkan nilai akhirnya adalah 0,85224. Nah, kalau kita selisihkan ini dengan ini, 0,8524 kurangi dengan 0,6527, kita peroleh selisih nilai akhir dengan nilai awal, yaitu 0,997. Nah, arti ini kemudian apa? Ya, setelah kita dapatkan selisih nilai akhir dan nilai awal, kita bisa menerjemahkan arti ini bahwa ya, yaitu bahwa probabilitas memiliki rumah ya akan naik sebesar 19,97% ya. Ya, jadi naik 19,97% apabila pendapatannya naik dari 50 ke 100. Nah, jadi beginilah cara menginterpretasikan ya secara tidak langsung nilai koefisien model regresi Probit yang kita hasilkan, yaitu menggunakan marginal effect-nya. Oke, jadi saya pikir inilah langkah tahapan yang kita lalui dalam penggunaan model Probit ini. Jadi saya bisa cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.